Oke teman-teman, selamat datang di my channel saya, Riando Sarayar. Jadi pada hari ini saya akan unboxing sebuah produk Eiger Keril Equator 65 liter. Nah, oke, seperti ini. Oke, kantongnya sih menurut saya keren, hitam, tulisannya body pack. Kita pikir tulisannya Eiger, tapi ini tulisan body pack. Oke, kantongnya seperti ini, keren ya menurut saya. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, seperti ini penampilannya. Di dalamnya tetap dibungkus plastik ya, agar supaya keril ini tetap aman, bersih ya, tidak mudah kotor karena dibungkus plastik saat disimpan. Oke, kita tarik dari bawah. Oke, Keril Equator 65 liter ya, dirancang dan mengakomodasi kegiatan teman-teman untuk melakukan pendakian selama 2-5 hari. Nah, untuk dua jenis warna keril tersebut atau keril ini mempunyai dua jenis warna. Yang pertama lime atau abu-abu seperti ini yang bisa dilihat, dan warna hijau yang seperti tim yang ada di samping ini, lime ya. Oke, saya akan, jadi berat dari keril ini itu hanya 2 kilo kan cukup ringan ya untuk sebuah keril yang besar seperti ini. Nah, untuk dimensi dari keril tersebut, keril ini ya mempunyai tinggi 77 cm dan punya lebar 29 cm dan mempunyai luas lingkaran sebesar 38 cm. Oke, bahan dari keril tersebut, keril ini terbuat dari bahan nilon 210D dan nilon 420D. Oke, sekarang saya akan membahas dari bagian tampilan depan terlebih dahulu. Di bagian depan di sini ada kompartemen depan ya, ada kompartemen depan. Menurut saya ini kompartemennya cukup luas ya, besar ya, luas ya. Ini bisa diletakkan raincoat ya, atau jas hujan kita, atau juga kita bisa meletakkan makanan-makanan ringan, snack-snack di kompartemen bagian depan ini. Nah, baru bisa di bawah ada kompartemen bagian bawah juga ya, ada kompartemen bagian bawah, kompartemen bagian bawah. Nah, dan kompartemen bagian bawah ini sangat luas ya untuk ukuran 65 liter. Karena menurut saya ini bisa diletakkan sleeping bag. Sleeping bag, kalau seandainya teman-teman punya sleeping bag yang ukurannya agak sedikit kecil ya, itu bisa diletakkan 2, atau kalau misalnya 1, kita bisa meletakkan tenda kita lipat ya, inner outernya kita lipat jadi 1, bisa kita letakkan di sini. Nanti sticknya kita bisa letakkan di samping atau bagian di dalam ya. Oke, di sini juga ada sekat pemisah ya antara kompartemen bagian bawah dan kompartemen bagian utama. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin menggabungkan kompartemen bagian utama dan kompartemen bagian bawah, tinggal buka saja ini. Tapi kalau teman-teman ingin memisahnya, tinggal tarik aja. Mana ya? Mana tarik di sini? Oh ini dia. Tarik pemisahnya. Oke. Oke. Kan? Nah. Oke, di kompartemen bagian bawah mempunyai tali kompresi ya, tali webbing dengan punya ukuran sebesar 1,5 cm. Jadi fungsi dari tali kompresi ini bisa membuat tas kita ya, atau kompartemen bagian bawah, biar kerilnya enggak pororok apa ya, kayak gimana ya kalau bahasa Indonesia, pororok, tidak kusut gitu, dan biar lebih kelihatan rapi kalau kita tarik tali kompresinya. Oke. Apa ya?
Oke, di sini juga ada reflektor. Jadi fungsi dari reflektor ini ketika kita melakukan pendakian di malam hari, ketika reflektor ini mengenai cahaya, dia akan mantulkan cahaya juga. Jadi kalau kita melakukan perjalanan di malam hari, tiba-tiba di belakang menyinari carrier kita, terus mengenai reflektor ini langsung menyala, dan mereka bisa mengetahui di mana kita berada, ya, agar kita tidak hilang. Oke, baru apa ya? Oke, samping. Ada pocket samping ya, kiri dan kanan. Oke, dah pocket samping kiri dan kanan. Ini fungsinya kita bisa meletakkan aqua, ya, air minum. Kita bisa meletakkan tumbler, ya. Baru ada tali kompresi juga ya di pocket samping atau pocket kanan. Kirinya ada tali kompresi, ukurannya sama 1,5 cm ya lebarnya, dan fungsi dari tali kompresi ini untuk mengaitkan ketika kita meletakkan air minum agar air minumnya tidak mudah jatuh. Ini mungkin saat kita merundukkan badan atau miringkan ke samping atau ke kanan, airnya atau barang yang kita letakkan di pocket tersebut, pocket sini, itu tidak mudah jatuh. Ini tali kompresinya. Nah, kiri dan kanan. Oke, yang kerennya ada punya pocket rahasia. Bukan rahasia sih sebenarnya, tapi di samping sini mempunyai pocket ya. Lagi di samping pocket kiri, pocket kanan, dia punya pocket samping sini. Kalau kita tidak mau menggunakan bagian dalam, bagian ini kita bisa letakkan, gunakan ini aja bisa. Jadi fungsi dari pocket samping ini kita bisa meletakkan air minum. Jadi biasanya kan kita meletakkan air minum di sini. Kalau saat kita mau jalan ambil air minum kan agak susah ya, kita tarik dari belakang. Biasanya kita minta bantuan dari teman untuk mengambilkan air minum. Begitu juga sebaliknya saat kita meletakkan air minum, pasti agak kesulitan kalau kita sendiri. Nah, keren dari pocket ini, kita bisa meletakkan air minum ya di sini. Jadi kita tinggal aja letakkan di samping. Jadi waktu kita mau ambil, tarik, mau kita simpan, tinggal dimasukkan tanpa kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Oke, samping kiri, samping kanan juga sama ya. Jadi pocket ini terhubung ya. Ini pocketnya terhubung. Pocketnya terhubung ya di samping kiri dan samping pocket samping ini ya, dan pocket. Oke, power stripping ya. Oke, baru. Oke, ini ada juga tempat mengkaitkan trekking pole ya. Kiri kanan juga ada listrik. Kiri kanan ada ya tempat meletakkan. Nah, menurut saya sih sangat keren ya, ada benda ini. Walaupun menurut saya keren karena ini kalau misalnya kita ujung dari trekking pole kan itu agak sedikit tajam, ada besinya. Nah, untuk meletakkannya agar dia bisa tetap berdiri stabil ya, tanpa dia takut jatuh ke bawah ya, kita bisa letakkan di sini ujungnya. Jadi dia akan berdiri ya, berdiri tegak dan stabil. Ini mempunyai dua. Menurut saya sih, saya pikir bisa diletakkan dua trekking pole sekaligus di sini, karena di sini mempunyai dua tempat ya. Apa sih namanya, kalau teman-teman tahu tolong ya tulis komentarnya di bawah. Oke, samping sudah. Oke, kita akan lihat dulu kompartemen bagian atas, kompartemen bagian utama ya. Ini oke teman-teman, ini tali stripnya ya, yang samping seperti ini. Ini mempunyai ukuran lebar 2 cm ya, 2 cm. Ini juga ukurannya 2 cm ya, stripping samping sama stripping atas bawah ya. Ini punya 2 cm. Oke, kita akan melihat bagian dalam. Ini keren menurut saya sih. Itu biasanya saya hampir lupa bagian kompartemen headnya atau kepala. Nah, di sini ada kompartemen bagian
luar, bagian atas. Ini kita bisa meletakkan seperti kotak P3K, headlamp ya. Kita bisa meletakkan barang-barang kecil ya di sini. Menurut saya cukup luas ya, luas ya. Nah, baru di sini juga ada kompartemen bagian dalam. Dan lucunya ini di bagian dalamnya seperti biasa kalau kita beli keril, kompartemen bagian dalamnya biasanya terbuat dari jaring-jaring seperti ini ya, biar mudah dilihat ya. Seperti ini, baru ada penggaitnya ya. Lucu juga ya, ada penggaitnya ya. Baru kita lihat kompartemen utamanya. Wih, ini biasanya kalau apa, ini tinggal ditarik ya, tarik, baru kita tarik talinya. Oke, sing. Dan di dalamnya lagi masih ada lagi. Wah, keren juga ya. Agak kesulitan sih sebenarnya ya, karena belum terbiasa jadi masih agak kesulitan. Oke, kita akan lihat. Wih, sangat luas ya kompartemen bagian dalam. Dan di sini ada tempat water blender. Di sini ada tempat water blender ya. Bisa teman-teman lihat, ini tempat water blender dan ini tempat untuk selangnya ya. Selang water blender. Nah, terus keluarnya kemana? Oke, di samping kiri ini ada gambar water blendernya. Ada ya. Sini ada, dan di sini juga ada satu. Oke. Ada satu. Berarti ada dua. Kiri dan kanan. Tinggal tergantung teman-teman suka meletakkan selang water blendernya di mana, kiri atau kanan. Baru apa lagi ya? Dalam sudah, ini saya luas ya, besar. Kompartemen utamanya, strippingnya udah. Kita cek lagi ya. Nah, oke, ini juga ada tali-tali stripnya, ada spasi-spasi ini. Jadi fungsi ini juga mempunyai fungsi ketika kita barang-barang kita atau sampah yang kita bawa turun ya, kita tidak letakkan di dalam, pasti kita letakkan di luar. Kita bisa gantungkan di sini. Kita ikat aja di sini ya. Kita gantung dan kita gantung. Oke. Apalagi ya? Ini sudah. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian belakang ini. Oh, ada penggait. Oke, teman-teman. Jadi bagian belakang sangat keren ya. Jadi ergo comfort ya, atau back system, yaitu teknologi back system yang dirancang secara ergonomis melalui pengaturan praktis pada bagian punggung atau menyesuaikan ukuran tros atau batang tubuh kita. Batang tubuh dari tulang leher sampai tulang pinggang ya. Pinggang belakang itu adalah tros atau batang tubuh ya, agar sesuai dengan pengguna. Jadi bantalannya menurut saya ini cukup besar ya, cukup empuk. Biar di sini juga biar sirkulasi udaranya tetap berjalan ya, dari bawah ke atas dan ke atas ke bawah, dan juga samping kayaknya udara dari samping kiri ke kanan, biar badan kita tidak mudah berkeringat saat kita menggunakan keril ini. Nah, bantalannya menurut saya juga cukup enak, empuk ya, empuk. Nah, ini juga ada ukurannya ya. Kita bisa menyesuaikan dari postur tubuh kita, dari small, jadi ini small ya, ini lepas. Kita bisa tarik ini ya, kita bisa tarik, tapi agak sulit ya ini, agak sulit ini tarik, agak keras ya, karena mungkin masih baru ya, dan saya belum tahu terbiasa menggunakan ini. Tapi ini menurut saya sangat sulit ya. Ya udahlah, jadi ini bisa disesuaikan ya. Kalau bisa dilihat, ini ada tulisannya small, baru ada apa ya dalamnya, atasnya
medium, dan large ya. Ini bisa dinaik turunkan. Jadi ini bisa naik turunkan bantalannya. Jadi kita dengan ukuran yang minim ya, tidak terlalu tinggi, sedang, dan tinggi. Kita tinggal menyesuaikan saja ya. Jadi enak bantalnya, bisa dinaik turunkan, tapi agak sulit sih sebenarnya menurut saya. Nah, ini juga menurut saya cukup enak ya. Ada penggaitnya untuk stabil bagian dada. Ini ada fluid ya. Oke, fungsi dari fluid ini ketika dalam keadaan darurat atau mungkin kita sedang meminta bantuan, sudah capek berteriak karena tenaga udah terkuras banyak, kita tinggal tiup ya. Oke ya. Nah, ini juga ada hipple bed. Menurut saya hipple bed ini juga sangat besar ya, sangat besar ya, dan sangat empuk menurut saya, sangat empuk, dan punya pocket juga di samping kiri dan samping kanan ya, samping kiri dan samping kanan. Dan menurut saya pocket ini juga sangat besar. Wah, ternyata ini apa ya? Oh, kartu garansinya mereka simpan di sini. Oke ya. Jadi pocket ini bisa kita letakkan handphone ya, kamera action ya, atau kita bisa meletakkan GPS, atau kita meletakkan buku-buku kecil ya, atau pulpen kalau soalnya kita ingin melakukan catat ya. Apalagi ya? Oke. Nah, ini menurut saya ya, kurang dari keril ini yaitu tempat talinya. Kenapa? Karena saat kita menggunakan ya, ini tutup dulu. Saat kita gunakan ya, kita kaitkan antara stripnya. Oke. Oh enggak, ternyata bisa ya. Saya pikir nggak bisa. Ternyata bisa. Jadi kalau lebih, ini ada yang lebih, kita bisa sisipkan di sini. Jadi tali stripnya kita bisa letakkan di sini. Oh, saya pikir tadi nggak ada tempat. Jadi waktu saya kesulitannya. Jadi kalau teman-teman saat mendaki, tali strip atau tali webbingnya ini menggantung, gelantung aja gini. Sisanya kita bisa simpan di dalam sini, di dalam hipple bed ya. Ya, agak susah sih. Oke, biar lebih praktis ya, biar talinya tidak menggantung-gantung kayak ulat gitu, dan tidak mudah nyangkut saat kita melakukan perjalanan ya. Oke. Ini ada tali kompres juga ya. Jadi kalau kita mendaki, ini bisa letakkan jari ya, jari kita biar lebih enteng ya kalau mendaki. Ini contohnya seperti ini. Biar enak-enak aja sih, enak aja. Mana ya? Bukan tali strip, mana ya? Nah, ini dia. Jadi kalau seandainya tangan kita capek ya, digantung-gantungnya kita tarik aja seperti ini ya. Oke. Nah, ini tali kompres bagian dada, ini bisa disesuaikan di naik turun. Nah, ini bisa buka ya, bisa dibuka nggak ya, dipindahkan atau tidak? Saya nggak tahu sih ini bisa dipindahkan atau tidak. Oh, ternyata ini bisa dipindahkan ya. Jadi dia mempunyai ada ukuran di bagian bawah tali strip, bagian tengah, dan bagian atas. Oke, kita coba pindahkan dulu bagaimana ya caranya. Oke, diangkat ini, baru kita pindahkan. Ingin sesuaikan di mana? Oke, misalnya kita letakkan aja di bawah ya. Ini tergantung dari kenyamanan dari teman-teman atau pengguna. Oke, oke,,,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Begitu juga sebaliknya ya. Sama ini mempunyai maaf lagi. Oke, kita akan lihat di bagian bawah ada rain covernya. Kita lihat rain cover. Oke, rain cover. Wah, rain cover. Menurut saya juga rain covernya keren. Agak sedikit tebal ya daripada biasanya. Atau mungkin karena saya baru pertama kali menggunakan Keril Eiger ya. Karena kemarin saya menggunakan Keril tapi bukan Eiger, dan raincoatnya agak sedikit tipis. Tapi kalau ini menurut saya agak sedikit lebih besar, lebih tebal ya, lebih tebal ya. Ada tulisan Eigernya, warnanya cukup keren ya, orange seperti itu. Oke, sekian dari unboxing Keril saya. Kalau ada lebih kurang saya minta maaf ya. Kalau misalnya ada kritik, masukan, saran ya, bisa sampaikan di link komentar di bagian bawah. Oke, saya membeli Keril Equator 65 liter ini di Eiger Store Manado dengan harga 1.649.000. Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk kenyamanan pantas lah dengan harga tersebut ya. Walaupun saya juga belum coba, nanti saya akan mencoba nyamannya, senyaman gimana sih Keril ini dengan harga 1,6 sekian, sebanding nggak. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di vlog saya selanjutnya. Saya akan menggunakan Keril ini dan saya akan mereview lagi bagaimana kenyamanan, kekurangan, atau mungkin ada kekurangan ya yang saya temukan dalam menggunakan Keril tersebut ya. Nanti saya akan share ke teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe ya konten saya biar bisa berkembang dan bisa menghasilkan konten-konten yang kreatif lagi dan disukai oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Oke.